Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother semuanya, selamat datang di segmen Langkah Kecil Siboan episode pertama. Sebelum kita mulai, gue ingin ngucapin selamat tahun baru 2025. Semoga apa yang belum tercapai di tahun kemarin, semuanya tercapai di tahun ini. Amin. Seperti janji gue bakal ceritain tentang pengalaman pribadi gue selama gue naik gunung, yang tadinya gue takut banget sama gunung sampai akhirnya gue cinta banget sama gunung. Semua bakal gue ceritain di sini. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang kurang suka mendengarkan orang bercerita, silahkan tinggalkan video ini sekarang juga, karena video ini berisikan tentang cerita pengalaman pribadi gue. Dan untuk kalian yang suka mendengarkan orang bercerita, selamat menikmati kisah gue. Oke, kita mundur ke 2014, tepatnya pada bulan November. Pada waktu itu gue jujur gak ada niatan sama sekali untuk mencoba naik gunung. Karena jujur pribadi gue juga takut sama gunung, entah kenapa, tapi takutnya bukan karena takut yang benar-benar takut. Takutnya ini karena penasaran. Jadi pada waktu itu sampai akhirnya ada saudara gue namanya Mas Ari, itu ngajak gue untuk mencoba naik gunung, dan akhirnya gue ngikutin apa ajakan dari saudara gue. Jadi gue nggak berdua doang pada waktu itu, saudara gue Mas Ari, terus temannya Cukle, terus Dias, dan gue juga ngajak teman gue Jangek. Kita berlima mutusin untuk ke Gunung Cikuray. Dengan pengalaman Mas Ari yang sebelumnya sudah naik gunung beberapa kali, gue percaya kalau dia tuh bisa ngejaga gue. Dan gue berlima berangkat dari Kampung Rambutan. Jam 9 malam kita berangkat ke Garut. Setelah dari Garut kita lanjut naik angkot untuk sampai ke jalur Bayongbong. Dan ketika sampai Bayongbong itu kalau nggak salah jam setengah 6 pagi. Kita sampai setengah 6 pagi, kita langsung trekking dengan pikiran gue yang bener-bener kalut banget pada waktu itu. Jujur takut banget sama gunung, pengen mencoba, tapi ada rasa penasaran yang benar-benar kuat banget. Lu kayaknya harus coba nih naik gunung. Sampai akhirnya gue naik gunung karena Mas Ari ini bilang, tenang aja, Gunung Cikuray ini cocok untuk pemula. dan sedangkan gue yang notabene belum pernah naik gunung, gue yang bener-bener bisa gak nih gue untuk ngelawan diri sendiri terutama. Dan akhirnya dengan mental yang kuat dan tekad yang kuat ya gue coba. Mulai start pendakian pada jam 7 pagi setelah registrasi dengan Simaksi beberapa, gue berlima. Dan start pendakian itu dengan jalur yang benar-benar berdebu. Dengan notabene jam itu, estimasi waktu itu Mas Ari bilang ini cuma 6 jam. Dan pada kenyataannya 12 jam gue di jalan. Start pendakian jam 7, gue jalan sampai akhirnya sampai ketemu titik di hutan itu jam 10:30 siang. Ketika gue istirahat lama di jalur dengan posisi sebentar lagi hutan sudah kelihatan, Mas Ari bilang, Hutan udah kelihatan nih, udah deket berarti. Makin semangat dong. Dan akhirnya gue mutusin sama Jangek, Cukle, Dias, Mas Ari, kita berlima. Kita berangkat, naik lagi dengan menyusuri hutan segala macem. Itu bener-bener 12 jam dengkul ketemu jidat, bukan ketemu dagu lagi. Dan akhirnya sampai di atas itu jam 6 sore, maghrib. Setelah maghrib, dengan buka tenda segala macam dengan peralatan gue yang seadanya, jujur pada waktu itu benar-benar nggak punya alat sama sekali, cuma punya tas daypack, dan itu juga benar-benar baru beli. Sleeping bag aja itu nggak punya, jaket pun juga nggak punya. Gue cuman pakai jaket running yang beli, cuman ya yang tipis-tipis gitulah. Malam tiba, setelah malam tiba ini benar-benar yang bikin gue, wah ternyata naik gunung ini
bener-bener nggak bisa ngandelin temen, nggak bisa ngandelin saudara. Itu bener-bener diri sendiri yang harus kita korbanin, yang bener-bener bisa nolongin kita itu ya diri sendiri itu kalau naik gunung. Jujur malam-malam itu gue sempat kebangun jam 12 malam karena posisi gue tidur nggak pakai sleeping bag, cuman bawa sarung. Dan gue ngecamp itu posisinya setelah puncak. Kalau yang udah pernah ke Cikuray itu di puncak itu ada shelter. Nah dari shelter itu kalau jalur Bayongbong itu ke kiri. Nah gue posisinya di situ. Gue ngecamp buka tenda di situ. Dan ketika malam itu tiba, jam 12 malam itu gue benar-benar kedinginan. Dalam hati tuh sampai ngucap, Oh ternyata kayak gini naik gunung. Kayaknya gue kapok nih yang namanya naik gunung. Gue nggak akan lanjut lagi naik gunung. Gue bakal bener-bener kapok. Setelah turun sampai rumah, gue udah kapok. Gue nggak akan mau naik gunung. Udahlah cukup, ini untuk pertama kali dan terakhir. Setelah kebangun itu Mas Ari keluar tenda, Mas Ari sempat manggil gue. Wan, keluar lu sini, cepetan. Banyak bintang. Penasaran gue. Ketika gue keluar, itu bener-bener kalau pada waktu itu gue belum ngerti ya apa itu namanya tuh, tapi sekarang ya udah tahu. Dan itu benar-benar Milky Way yang gue lihat secara langsung. Gue benar-benar belum bisa untuk foto Milky Way yang beribu-ribu bintang itu. Sampai akhirnya gue ngeliat dengan mata telanjang gue ngeliat ke atas, itu benar-benar tangis haru, bahagia, seneng, bangga sama diri sendiri, jauh dari rumah, dan benar-benar nggak izin pun nggak digampangin sama orang tua. Gue ngeliat langsung secara bener-bener mata telanjang dengan keindahan alam semesta. Itu lama banget gue ngeliatin, ternyata setenang itu melihat bintang yang jujur kalau di Jakarta itu susah banget ngeliat bintang. Dan di gunung bener-bener wow, banyak banget dan indah banget. Setelah gue ngeliat itu, karena badan gue juga waktu itu nggak kuat dingin dan jaket pun juga benar-benar jaket running yang tipis. Akhirnya gue sebentar doang, sekitar 15-20 menit gue masuk lagi ke dalam tenda. Gue istirahat. Jujur itu nggak bisa tidur pules karena benar-benar yang gue pikirin itu, pertama gue kangen sama nyokap, nggak tahu kenapa. Kedua, gue juga kangen sama almarhumah nenek gue. Jujur emang pada waktu itu tahun 2014 masih ada almarhumah nenek. Nggak tahu kenapa kayak tidur aja tuh nggak tenang, gelisah bawaannya, pengen bener-bener besok pagi pengen turun balik ke Jakarta. Gimana caranya ketemu sama orang tua lagi. Ternyata naik gunung tuh nggak seasik itu gitu, walaupun keindahan yang kita lihat gitu. Setelah subuh itu bener-bener seneng banget hati, wah ternyata pagi nih. Apa yang dijanjiin sama Mas Ari ini, gue bener-bener gue tunggu banget. Mas Ari sebelumnya tuh janji sama gue. Lu belum pernah lihat matahari terbit kan? Dia bilang gitu, ini di atas gunung. Lihat, lebih indah lagi. Sampai akhirnya setelah subuh itu kira-kira jam 5:30 lah, matahari perlahan muncul. Di situ gue tangis haru lagi, bahagia lagi, bener-bener wah gila sih, keren banget. Terus gue ngeliat bener-bener awan itu sejajar dengan gue juga ngeliat wah gue bisa diri di atas, lebih tinggi daripada awan. Foto-foto selesai segala macem, prepare lagi. Itu gue turun kira-kira jam 10, jam 11 siang lah turun dari atas puncak ke bawah lagi lewat jalur Bayongbong. Ketika posisi turun emang kita tetap berlima terus turun bener-bener sampai sampai ngelewatin hutan itu pas turun jam 4 atau 5 sore lah, sekitar sore-sore kayak gitu. Gue istirahat setelah hutan itu, gue istirahat berlima segala macem sampai akhirnya gue turun lagi ke bawah sampai base camp. Dan sampai base camp gue udah dijemput sama charteran mobil gue untuk sampai ke terminal rambutan lagi. Dan ketika gue sudah melewati
pedesaan Gunung Cikuray via Bayongbong, itu ketika si Jangek ini bilang sama gue, An, gila ya, kita nggak nyangka kita naik tuh sampai atas sana. dan itu benar-benar posisi di bawah, gue ngeliat ke atas Gunung Cikuray, gue ngeliat, wah gila, ternyata gue mampu gitu, gue bisa untuk naik Gunung Cikuray sampai atas, ngalahin diri sendiri, ngalahin ego sendiri, kuatin mental. Dan ketika sampai di Kampung Rambutan, itu benar-benar yang wah lega, benar-benar lega. Sampai akhirnya gue mutusin buat 2 minggu berikutnya gue naik gunung lagi, dan itu gue coba lagi. Oke brother, di video kali ini cukup segitu dulu aja cerita dari gue. Untuk kelanjutan ceritanya, sampai ketemu di Langkah Kecil Siboan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.